Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya berjumpa lagi dengan saya di dalam topik Legal View. Dan kali ini saya akan memberikan komentar sekitar kasus Maybank, yang tentu relevansinya adalah dalam rangka edukasi hukum kepada masyarakat. Yang pertama-tama yang saya mau catat adalah uang yang hilang, yang keluar dari Maybank ini cukup besar, 22 miliar, yaitu uangnya Winda Lunardi atau Winda Earth. Nah, uang sejumlah itu agar kita semua tahu bahwa negara melalui LPS itu hanya menjamin sebesar 2 miliar dari setiap uang nasabah yang ditempatkan di perbankan. Artinya sebenarnya uang 22 miliar itu kalau mau aman ya bisa di-cover ke 11 bank, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi artinya gini, kalau kita sudah punya uang yang jumlah banyak, lebih dari 2 miliar, cobalah mempertimbangkan dengan lebih seksama, dengan lebih hati-hati, apakah tidak sebaiknya penempatan bank itu tidak hanya di penempatan uang itu tidak hanya di satu bank. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis administratif, apapun uang yang kita tempatkan di bank itu pasti masuk ke dalam skema penempatan yang sudah definitif, gitu. Apakah itu ditempatkan di tabungan, ditempatkan di rekening giro, atau uang itu ditempatkan sebagai deposito, deposito berjangka. Nah, bahasa yang kalau saya ikutin di media itu, uang Winda itu ditempatkan dalam simpanan berjangka. Apakah ini yang dimaksudkan deposito berjangka atau yang mana? Gitu ya. Nah, setiap jenis penempatan itu pasti ada surat-suratnya yang jelas. Kalau uang itu ditempatkan di tabungan, berarti seharusnya si pemilik menerima buku tabungan dan kartu ATM-nya dari awal. Dan itu bank pasti punya mekanisme administratif yang rapi, yang baik. Kapan bukunya dikeluarkan, kapan kartu ATM-nya dikeluarkan, penerimanya yang harus yang bersangkutan, tanda tangan di buku penerimaan, dan seterusnya. Demikian juga kalau uang itu ditempatkan sebagai dalam rekening giro. Ya minimal saudara Winda punya buku giro, buku ceknya, karena penempatan uang di rekening giro tidak lain adalah untuk kebutuhan transaksi pembayaran, yang tiap kali menggunakan buku cek atau giro itu, atau itu ditempatkan di deposito yang berjangka. Tentu saudara Winda akan menerima itu bilet depositonya. Apakah ditempatkan dalam 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun, dan seterusnya, pasti ada itu. Dan bank harus dalam keadaan kontrol, apalagi penempatan uang itu sudah sejak 2014. Jadi kontrol bank pusat kepada cabang pasti ada, dan itu pasti terlacak semua. Mengapa uang itu berubah, keluar, masuk, siapa yang melakukan, dan seterusnya, pasti under control cabang itu, oleh pusat. Tidak mungkin bisa begitu saja cabang melakukan transaksi sekian lama tanpa di bawah pengawasan dan kontrol, karena saya percaya setiap bank sudah memiliki SOP standar tentang pengawasan yang cukup baik. Karena ingat, lembaga bank itu bagaimanapun adalah unsur kepercayaan itu yang paling utama. Masyarakat itu mau menempatkan uangnya di bank seperti orang mau menitipkan barang, lembaga ini karena lembaganya yang dipercaya, banknya itu. Bukan orang per orangnya, bukan pegawai-pegawainya. Masyarakat menempatkan uangnya di bank karena dia percaya pada bank itu, pada bonafiditas bank itu. Nah, bonafiditas bank itu termasuk di dalamnya aspek manajemennya sangat baik.
pengawasannya dan sebagainya. Bayangkan saja kalau setiap nasabah sudah punya uang miliaran, puluhan miliar begitu, bagaimana dia harus sungguh-sungguh bisa memegang kepercayaan itu. Jadi teknis administrasi pengawasan ya pasti harus harus ditinjau yang paling pertama, dan apalagi sekarang kepala cabangnya itu sudah menjadi tersangka. Saya percaya Polri yang menangani hal ini, polisi yang menangani, pasti melakukan investigasi yang mendalam, baik secara teknis, ya, maupun kemungkinan adanya fraudulent, tidak kecurangan yang terjadi. Ya, siapa, oleh siapa, dan bagaimana caranya pasti akan terungkap di sana. Nah, dan ini sebenarnya kalau memang pihak Maybank itu tidak merasa terlibat, justru diperlukan kooperasi. Ya, kooperasi dari pihak Maybank untuk mensupport penyidikan itu. Ya, menurut hemat saya agak sedikit prematur, terlalu dini kalau belum apa-apa Maybank sudah expose ke publik, seakan-akan ingin ya membersihkan diri, ingin cuci tangan. Nah, ini saya kira bukan itu, tapi bagaimana mendorong, justru mengungkapkan fakta-fakta di dalam penyidikan sehingga jelas apakah yang melakukan itu murni pribadi kepala cabang atau juga ada unsur-unsur kelalaian di situ. Karena ingat, bank itu harus menjalankan prinsip prudential banking, ya, prinsip kehati-hatian yang sangat, itu standar moral yang sangat tinggi dari bank, itu keharusan prudential banking itu. Pengawasan internalnya, manajemen internalnya, hal-hal teknis yang detail itu pasti ada terungkap di sana, dan itu saya percaya polisi akan melakukan audit forensik untuk hal itu. Ya. Nah, karena itu masyarakat sekali lagi hendaknya belajar dari kasusnya Winda ini. Ya, banyak orang mungkin kurang memahami, kurang mengetahui seluk-beluk perbankan ini. Tetapi paling tidak dengan prinsip prudential banking, dengan prinsip etikat baik, setiap bank itu harus memberikan informasi yang cukup baik kepada nasabahnya. Apalagi nasabah-nasabah yang memiliki uang yang demikian besar, yang ditempatkan sebagai tergolong nasabah-nasabah yang kelaskan, yang ditempatkan sebagai prime customer itu, ya. Jadi tentu perlakuan yang baik, ya, harus ada, dan secara teknis administrasi juga harus comply semua dengan SOP, dengan undang-undang dan sebagainya. Nah, masyarakat harus belajar banyak dalam hal ini sehingga jangan sampai, karena kasus semacam ini bukan baru sekali ini. Orang dalam yang makan uangnya nasabah itu, orang dalam bank maksud saya, sudah sekian kali. Ya, dulu kalau masih ingat ada pernah kasus karyawannya Citibank yang perempuan itu, saya lupa namanya siapa. Itu kan juga demikian, ya, menilep uangnya nasabahnya sendiri. Ya, dan ada banyak di bank-bank yang lain kasus-kasus semacam ini. Dan satu hal hampir dapat dipastikan, kejahatan perbankan itu pasti dilakukan oleh orang dalam, ya, oleh orang dalam. Jadi karena orang dalam itu yang tahu sebelumnya secara teknis, secara administratif, ya, data-data dan sebagainya mereka. Karena itu sekali lagi prinsip prudential banking itu harus dipegang teguh oleh bank. Dan kita berharap bahwa kasus-kasus seperti ini yang karena katanya sudah sejak Mei, ya, dilaporkan oleh saudara Winda, tapi ini sekarang sudah bulan apa nih? November, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah 5 bulan. Ya, kita berharap, masyarakat berharap polisi bisa menyidik ini secara transparan, ya, dan memberikan menginformasikan ini kepada masyarakat, karena sekali lagi ini adalah penting, relevan untuk edukasi bagi masyarakat agar kasus-kasus seperti ini tidak merugikan banyak orang, ya.
Saya kira ini pesan saya, dan harapan saya adalah benar-benar masyarakat terus meningkatkan kesadaran dan pengertian dan pengetahuannya ya tentang aspek-aspek hukum ekonomi, baik berhubungan dengan bank dalam rangka melakukan transaksi bisnis dan lain sebagainya. Karena sekali lagi dunia sudah semakin maju, Indonesia juga semakin maju, apalagi ya di teknologi juga semakin tinggi, dan perbankan juga sudah menggunakan teknologi itu. Jadi saya percaya ini tidak akan terlalu lama, sebenarnya akan cepat terlacak siapa sesungguhnya yang melakukan tindak pidana ini. Demikian pesan saya, dan salam sehat. Terima kasih.